the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Power Character bersama Yakub Ezra, Harmony Ezra, Fernando Conan dan tim. Selamat mengikuti. Apa kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda sehat selalu dan masih tetap semangat untuk mengarungi perjalanan yang sangat panjang ya di dalam kehidupan ini. Seperti topik kita malam hari ini, Journey to Find Yourself. Orang terlahir di dunia, nggak ada yang langsung tahu siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Nah, malam hari ini kita mau lebih paham lagi dan juga tahu bagaimana proses untuk menemukan jati diri kita masing-masing. Dan malam hari ini sudah ada Mas Harmony, Mbak Tiffany, dan juga Mbak Sela dalam Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Halo semuanya, selamat malam. Halo, selamat malam Adri. Selamat malam. Selamat malam Smart Listeners. Wah, ini pada semangat-semangat ya ngomongin perjalanan. Harus semangat dong. Yes, pastinya kita harus semangat. Terlebih mungkin ini menjadi banyak problematika banyak orang ya untuk menemukan diri sendiri dan juga di tengah situasi yang mungkin kalau ngelihat orang kayaknya udah lebih sukses dari saya, udah lebih keren dari saya. Jadi jalan kita ini suka nggak konsisten gitu. Padahal kita sedang dalam proses untuk menemukan jati diri. Nah, mungkin Mas Harmony boleh jelasin dulu nih sebelumnya kenapa sih topik ini Mas Harmony angkat, apakah ada memang isu-isu akhir-akhir ini banyak anak-anak muda atau mungkin bahkan yang lebih tua, yang lebih dewasa ya, yang kesulitan untuk menemukan jati dirinya. Silakan Mas Harmony. Baik, memang pembicaraan kita terkait dengan karakter itu selalu bicara tentang diri kita, gitu ya. Bicara tentang keunikan kita, setiap orang masing-masing berbeda-beda. Dan saya ingin mengangkat dengan sebuah urgensi dari penelitian, gitu ya. Dan penelitian ini yang dilakukan oleh Tohoku University di Jepang, gitu ya, terhadap 43.000 orang dewasa yang usianya 40 sampai 79 tahun. Dan mereka ditanya apakah mereka sudah menemukan ikigai dalam kehidupannya. Nah, nanti ini kita ngomonglah tentang topik ngomong mengenai ikigai di sini yang memang lagi populer dibahas gitu ya di Indonesia juga gitu. Nah, ternyata orang-orang yang menurut penelitian dikatakan bahwa setelah 7 tahun penelitian itu diadakan, dicek lagi perbedaan orang-orang terhadap responden ini. 95% responden yang telah melaporkan bahwa mereka telah menemukan keberartian hidupnya, menemukan ikigai dalam kehidupannya, mereka hidup lebih happy, mereka 7 tahun hidupnya lebih bermakna dan lebih masih hidup gitu setelah penelitian itu gitu. Ditemukan masih hidup. Tapi sedangkan 83% orang yang mengaku belum menemukan tujuan hidupnya, setelah penelitian itu dilakukan gitu ya, 7 tahun setelahnya ditemukan rata-rata mereka biasanya punya penyakit jantung, stroke, dan kanker. Wow, jadi betapa mengerikannya kalau misalkan kehidupan kita hidup tanpa makna gitu. Dan sebetulnya ngomongin tentang kebermaknaan dalam kehidupan kita itu kebutuhan setiap orang untuk menjawab dan menemukan alasannya. Nah, ini yang nanti saya akan bahas lebih dalam tentang makna gitu, karena ngomongin tentang a journey to find yourself itu perjalanan. Saya nggak bilang denger langsung, dengerin Smart Character Radio Talk, pam langsung tahu gitu. Ikutin konsultasinya ke Power Character langsung tahu, enggak juga gitu loh. Kita bisa menemukan poin-poin dengan ilmu psikologi, dengan ilmu karakter, kita bisa menemukan nih kurang lebih apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu ada jejaknya gitu loh. Tapi perlu ada proses penelaahan, perlu proses untuk pengertian lebih dalam, diskusi sampai betul-betul menemukan, gue mau ambil ini. Oh, gue ngerti kenapa gue ada di dunia ini.
Nah, oleh sebab itu smart listener pantengin pembicara malam hari ini karena ini pasti kita akan kasih trik-trik supaya kita menemukan kebermaknaan hidup kita lebih cepat dan terakselerate lah bahasanya gitu ya. Yes. Akselerasi. Oke. Seperti yang Mas Harmoni bilang, karena Anda dengar smart character bukan berarti langsung ya, tapi kita akan membantu Anda untuk semoga bisa membantu Anda untuk menemukan makna hidup tadi ya. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Balikpapan sebagai kota terbesar kedua di Kalimantan Timur dikenal sebagai pusat pengolahan minyak dan gas untuk wilayah Indonesia Timur. Dipadati penduduk dari berbagai kalangan yang membutuhkan lebih dari sekedar hiburan. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM hadir dengan tagline The Spirit of Indonesia, menjadi semangat bagi perubahan yang positif dalam segala aspek kehidupan. Smart FM hadir sebagai sebuah radio yang memiliki sebuah identitas dirinya, yakni Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Oke, smart listeners, untuk Anda yang mungkin menyaksikan ya via YouTube sudah ramai dan juga mungkin streaming malam hari ini dan yang ada di beberapa kota di Indonesia, Anda masih mendengarkan Smart Character malam hari ini dengan topik Journey to Find Yourself. Ternyata penelitian ya yang Mas Harmoni sebutkan tadi tuh menarik sekali bahwa makna dalam hidup itu sangat penting untuk seseorang. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin Mas Harmoni tadi sudah disentil ya. Cerita dulu dong tentang makna hidup itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang saya pengen jadi dokter, itu makna hidup saya, atau mungkin lebih spesifik lagi Mas Harmoni, silakan. Oh sorry, saya lupa nyalain mic. Baik. Oke, Jadi silakan. bicara tentang kebermaknaan hidup itu ternyata ngomongin tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Nah, jadi saya percaya bahwa setiap kita hidup di dunia ini itu punya tujuan. Saya percaya Anda dan saya kalau Anda dengerin siaran kita hari ini itu pasti ada maksud Sang Pencipta. Kenapa Anda ada di dunia ini gitu. Dan ketika kita gagal menemukan alasan keberadaan kita di bumi ini, maka kita biasanya galau. Nah, dan kegalauan itu yang nanti keresahan itu yang nanti biasanya kalau kita nggak selesaikan dengan baik, maka biasanya jadinya nyangkut ya. Kita jadinya stres sendiri gitu. Kita jadi kayak feel lost gitu. Nah, makanya saya yang mengangkat dengan sebuah konsep ikigai gitu ya. Bicara soal ikigai ini, bicara soal ikigai itu sebetulnya ini sudah banyak dibicarakan ramai gitu ya. Bicara tentang ikigai ini ada 4 biasanya konsepnya. Jadi pertama ngomongin tentang what you love, sesuatu yang kamu suka gitu ya. Terus digabungkan dengan what you're good at gitu ya. Jadi apa yang sesuatu yang kamu memang bagus dan digabungkan dengan indikator ketiga yaitu what you can be paid for atau sesuatu yang memang kamu bisa dibayar di situ dan ada what the world needs. Jadi dan yang keempat adalah apa yang dunia butuhkan. Dan ketika 4 lingkaran indikator ini dijadikan satu, maka di situ di tengahnya ditemukanlah kebermaknaan kehidupan. Ketika sesuatu yang kamu suka itu juga sesuatu yang memang kamu talenta, berbakat juga, kamu memang ahli di situ dan memang kamu juga dibayar untuk melakukan hal itu, dan yang keempat kamu juga menjawab kebutuhan dunia, dan ketika kamu punya keempat-empatnya maka itulah kebermaknaan kehidupan sesungguhnya. Nah, makanya banyak orang yang mengalami mid quarter life crisis yang biasanya kegalauan usia 20-an sampai 30-an di mana dia masih mikirin tentang duit gitu ya. Karena pikirannya tuh pokoknya gue mesti hidup survive dulu. Yang penting cukup dulu gitu. Yang penting gue kalau misalkan makan ini terpenuhi, kebutuhan primer ini terpenuhi gitu. Dan ketika itu semua terpenuhi,
baru masuk ke tahap berikutnya, di mana masuk ke level kebermaknaan. Nah ini saya kemarin ini sempat bahas di TikTok saya gitu ya. Oke. Enggak, bukan yang video joget-joget, saya klarifikasi, saya tegaskan, bukan video joget-joget gitu ya. Oke. Cuman itu tentang edukasi. Jadi Aha. orang itu menemukan panggilan hidup itu biasanya lewat 3 hal. Oke. Yang pertama, yang sering kali orang mulai itu pakai passion gitu. Mhm. Jadi ngomongin pakai passion, jadi sesuatu yang kamu suka gitu. Seringkali motivator kalau ngomongin soal passion ini kayak seolah-olah find your passion, cari passionmu, seolah-olah kalau misalnya kita menemukan passion kita, kayaknya hidup kita betul-betul semuanya terjawab gitu. Kayak kunci kehidupan kita kalau ketemu passion, wih, akhirnya aku menemukan keberartian hidupku. Padahal Oke. nggak cukup gitu. Karena kalau ngomongin passion itu simply ngerjain sesuatu yang kita suka. Mhm. Dan fakta brutalnya adalah ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, belum tentu hal itu kita bagus dalam hal itu. Belum tentu kita bakatnya di situ. Dan seringkali ya orang suka-suka aja, weh gue nonton anak-anak muda terutama yang nonton Blackpink, gue pengen jadi Blackpink gitu kan. Gue jadi bisa ikut niru-niru K-pop, nari-nari juga. Itu teori idolizing di mana kita meniru orang yang kita kagumi. Cuman permasalahannya gak semua orang bisa seperti demikian. Contohnya lah yang paling real, teman saya sendiri Eka Gustiwana, Weird Genius gitu, Lati, dia bikin lagu yang populer, yang sampai mendunia gitu. Saya dulu sempat perform sama dia sebelum dia populer dan terkenal gitu ya. Saya jadi gitarisnya dia, cuman saya ngerti dari sebelum dia populer saya tahu ini orang gila, talented banget. Ini orang produser, dia yang nulis lagu buat Maudy Ayunda, dia masuk ke Trinity Optima segala macam. Sebelum namanya dia terkenal seperti hari ini, dia sudah banyak bikin lagu dan skill musiknya luar biasa. Dan saya mesti akui bahwa dia berbakat dalam hal itu dan dia memang passionate dalam hal itu. Nah, permasalahannya kalau misalnya orang-orang memulai dengan passion, sesuatu yang kamu suka tapi ternyata itu bukan bakatmu, nah itu mesti dikenali sejak dini daripada kita nyasar buang-buang duit, buang-buang uang, buang-buang waktu, udah investasi sama barang-barang, sama semua hal itu ternyata talenta kita bukan di situ. Sayang banget gitu. Nah, jadi ngomongin soal kebermaknaan, ikigai ya, konteksnya memang ikigai gitu ya. Ya melalui 4 indikator yang ini gitu. Nah, jadi nanti saya akan bahas lebih lanjut tentang meaningfulness dengan happiness ya. Cuma nanti kalau kayaknya terlalu padat banget kalau dibahas di sini. Ya itu dulu deh saya. Oke, menarik ya mengenai ikigai ini. Dan mungkin kita move dulu ke Mbak Tiffany ya. Itu tadi ada 4 ya, ada what you love, terus what you're good at, you can be paid for, sama the words need. Tapi kan kadang tuh kita sebagai manusia sukanya apa, kerjanya jadi apa, terus dunia membutuhkan juga beda. Nah ini gimana Mbak supaya kita bisa ketemu nih makna hidup tadi gitu. Yes, makanya banyak banget dibilang nih Mbak Audrey, kalau orang bisa menemukan ikigai itu sebuah kemewahan hidup loh. Dia bilang kayak gitu. Karena nggak semua orang bisa ketemu itu ya. Contoh simpel aja deh, kita nggak usah pakai 3 indikator. Kita nggak usah pakai 4 indikator, kita pakai 2 indikator aja. Apa yang kamu suka sama what you paid for. Itu aja udah susah banget. Kita dibayar dengan melakukan apa yang kita suka. Buat ketemu itu aja itu udah sebuah kemewahan hidup kalau kata orang. Bener banget ya. Even orang yang udah usia mungkin udah dewasa lah ya gitu, atau mungkin udah 40-an gitu, belum tentu bisa menemukan itu dan menjalani hidup itu gitu. Jadi please kalau smart listener sudah menjalani itu, bersyukurlah gitu. Sebelum kita masuk ke 2 indikator yang lain ya gitu. Ketika kita sudah melaksanakan itu, bersyukur gitu ya. Nah, ketika keadaan kita sekarang mungkin tidak sesuai, yang tadi what you love, what you paid for, what you good at gitu. Nah, itu semua tidak sesuai. Begini, jadi ketika kita mau mendapatkan suatu kemewahan, sama seperti kita mau dapat rumah mewah, mobil mewah, selalu ada usaha. Makanya ini kita bilangnya journey gitu ya Mbak Audrey ya gitu. Bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan seketika. Perlu ada effort, perlu ada usaha, perlu ada investasi yang kita lakukan. Gitu. Investasinya dalam bentuk apa? Ya bisa dalam bentuk knowledge,
waktu, tenaga dan lain-lain untuk menemukan ikigainya itu. Gitu. Jadi kita anggap itu ketika kita punya mindset anggap itu sebagai kemewahan yang perlu kita capai dengan usaha, maka kita secara nggak sadar akan mengejar itu terus. Kita akan jalan to the journey itu gitu. Itu yang perlu disadari sih, karena kebanyakan orang merasa ya ikigai itu bisa ditemukan ketika kita tidur, bangun besok mimpi, oh udah ketemu ini ikigai gua. Kan nggak kayak gitu ya Mbak Audrey. Ya pastinya butuh waktu ya. Betul, Nah, betul. berbicara tentang waktu juga nih Mbak Sela, kan apa ya, kita sebagai mungkin anak muda ya, atau mungkin yang udah dewasa lah terdahulu, kita juga kadang melihat orang-orang tuh kok kayaknya jalannya mulus gitu ya. Dan mungkin kayaknya dia untuk umur 30 dia udah menemukan, tapi saya misalnya belum jadi apa-apa. Nah, ini bagaimana masalah waktu dalam menemukan apa ya, makna hidup tadi ini kan sering jadi apa ya, insecurities lah banyak orang. Iya. Oke, nah kalau buat yang ngerasa, aduh saya insecure dengan membandingkan diri dengan orang-orang yang seumuran atau apa, tenang aja, kamu nggak sendirian, kita semua nggak sendirian. Kita semua yang namanya makhluk hidup dan bernafas, pasti pernah ngalamin namanya insecurity. Gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal ikigai, kita lebih senang bahas ini bukan seakan-akan menemukan tuh bukan seakan-akan kayak harta karun atau destinasi akhir yang kalau udah nemuin ya udah selesai gitu. Anggapannya gitu, Kak. Anggapannya kayak ada satu titik di mana oh ya ini titiknya, udah sampai titik ini udah selesai gitu kan. Tapi ini lebih kayak journey. Akan-akan maksudnya bahkan orang-orang yang bilang oh ya saya udah nemuin ikigainya gitu kan. Saya udah ngejalanin apa yang saya rasa ini emang what I love, what I'm good at, saya dibayar juga, ini dunia butuhkan. Bahkan setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berjalan juga itu tetap terus develop. Jadi makanya sekali lagi kita sering banget, saya suka banget tema malam hari ini ngomongin journey gitu kan, karena semua perjalanan dan kita nggak pernah tahu kita menemukan apa di persimpangan. Nah, permasalahan gini, ketika kita ngerasa kita bandingin sama kehidupan orang lain, akan-akan ya kita lagi jalan di depan mata kita, tapi kita lagi nyetir, tapi mata kita tuh ke jalanan seberang. Oke. Jadi kita ngelihat seberang gitu, tapi kayak padahal kita nggak fokus sama journey kita. Dan ketika kita terus fokus sama membandingkan diri kita sama orang lain, disitulah kita bisa jadi semakin lost track. Karena ngomongin ikigai ini nggak ada standarnya, nggak bisa dibeli SOP-nya, nggak bisa dibeli GPS-nya, alat destinasi GPS secanggih apapun nggak bisa kasih tahu kita saya mau beli dong GPS hidup saya supaya saya menemukan GPS. Itu nggak bisa. Tapi kita udah pusingin sama kehidupan orang lain yang sebenarnya mereka pun juga lagi ngejalanin sendiri, lagi explore kehidupannya sendiri. Jadi intinya membandingkan diri kita sama orang lain gak akan ada habisnya. Tapi kita bisa menemukan cara-cara supaya kita mengurangi hal-hal tersebut. Kalau mau ditanya apa sih contoh cara-cara gimana supaya kita nggak ngebandingin diri kita sama orang lain? Paling gampang apa? Sumber kita paling mudah bandingin diri sama orang lain itu apa sih? Bukan sumbernya. Kalau kompetisi sehat, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kompetisinya jadi tidak sehat, kita harus waspada. Gitu kan ya. Banyak kan biasa orang kalau zaman sekarang bandingin dirinya karena apa sih? Insecure karena apa? Karena sosmed. Lihatin anak-anak muda zaman sekarang udah banyak sukses jadi influencer lah, jadi businessman lah, jadi entrepreneur sukses dan segala macamnya. Kita nggak pernah tahu apa kata saya pernah dengar cerita sebuah teman saya ngomong gini, aduh temen gue mau merit nih katanya, terus dia bisnismen, aduh udah enak banget deh hidupnya, udah bisnismen, pasti kalau bisnismen tuh merit dan segala macem gini kan. Terus tiba-tiba temen gue ngomong, enggak, uang gue habis buat bisnis semua katanya, uang gue muter katanya kalau bisnismen ya, aduh uang gue bisnismen, duit gue muter. Kalau gue dapat profit, gue puterin lagi ke bisnis yang lain. Jadi apa yang kita lihat secara tampak luar, kita nggak pernah dalamnya itu kayak apa. Dan ini hati-hati ketika ini udah jadi asumsi dan ini jadi insecure kita. Hati-hati sama apa yang kita lihat. Karena itu semua kadang asumsi kita aja. Ya. Karena pastinya orang-orang ingin menampakkan yang baik-baik, kebahagiaan. Banyak kan kayak gitu, betul. Banyak kan yang bagus-bagusnya doang ini kasih lihat di luar.
Iya, jadi jangan berasumsi terlebih dahulu ya, Smart Yes. listeners ya. Oke, pastinya dalam perjalanan tuh kita sering menemukan kerikil-kerikil kecil atau lubang ya. Nanti kita akan bahas juga kira-kira apa yang menjadi kerikil dan juga lubang-lubang ketika kita dalam perjalanan untuk menemukan makna hidup tadi. They call it news, knowledge, business information, wisdom, and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Smart listeners, kami sapa dulu untuk Anda yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, dan juga Jakarta, dan seluruh kota yang sedang menonton kami, baik di YouTube ya, di YouTube channel kami di Radio Smart FM. Selamat malam, dan Anda boleh absen dulu mungkin di live chat YouTube kami jika Anda menyaksikan perbincangan kami malam hari ini ya, dan juga boleh sharing Smart listeners, dan Anda juga bisa mempergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami sedang membahas tentang journey to find yourself. Dalam perjalanan pastinya kita suka menemui ya kerikil-kerikil kecil atau mungkin hambatan lah yang kita temui untuk mencapai suatu tujuan. Pastinya juga dalam menemukan ya makna hidup juga kita sering menemukan gangguan-gangguan itu. Kira-kira apa aja sih sebenarnya hambatan yang membuat orang tuh sulit untuk menemukan makna hidupnya? Mungkin Mas Harmoni boleh sharing sama kita malam hari ini, silakan. Jadi ini menarik sih. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, ada satu topik yang menurut saya lebih penting untuk dibahas terkait dengan penelitian yang sebelumnya tadi. Jadi tadi kan memang korelasinya kepada kematian gitu ya. Kalau orang-orang yang usia 40-an sampai 70-an gitu nggak nemu gitu ikigainya, lebih relatif terserang penyakit gitu dibandingkan yang sudah menemukan. Nah, ini yang menarik gitu. Ternyata kalau ngomongin tentang kehidupan, banyak orang yang nanya sama saya dan saya nanya sama mereka, what is the purpose of your life? What is the meaning of your life gitu? Dan mereka jawabnya, I just want to be happy. Aku cuma pengen bahagia. Aku mencari kebahagiaan. Like, okay, semua orang pengen bahagia gitu. Tapi ternyata kebahagiaan itu enggak apa ya? Kebahagiaan itu ngomongin tentang keinginan kita, apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan. Yang hari ini loh. Karena perasaan itu ngomongin presence. Sekarang aku lagi merasakan apa. Dan perasaan bahagia itu ya akan terus stagnan begitu aja kalau kita nggak punya perasaan sedih. Gitu loh. Kita nggak akan bisa menghargai perasaan bahagia kalau kita nggak pernah merasakan sedih. Kita nggak akan pernah bisa menghargai cinta kalau kita nggak pernah merasain patah hati. Kita nggak akan pernah bisa merasakan, nggak bisa mensyukuri gitu tentang indahnya makanan yang enak, dan kita susah bersyukur kalau kita belum pernah mengalami penderitaan. So that kind of thing, justru ternyata kebahagiaan itu bukanlah sebuah hal yang perlu dicari, tapi yang lebih penting adalah meaningfulness. Karena ngomongin tentang tujuan hidup, justru itu men-challenge Anda dan untuk Anda nggak bahagia gitu loh. Karena kalau misalkan Anda bahagia, kalau misalnya apa? Oh saya bahagia, coba ya lengkapin kata-kata ini smart listener. Saya bahagia kalau, silakan dilengkapi. Ya kan, pasti banyak kan. Saya bahagia kalau saya duitnya banyak. Saya bahagia kalau saya punya pasangan hidup yang idaman gitu kan. Saya bahagia kalau saya punya rumah mewah. Saya bahagia kalau bisa nyenengin orang tua. Ya, saya itu kalau kayak banyak list yang harus dilakukan untuk Anda bahagia gitu. But the problem is gitu, itu nggak menjawab tentang meaningfulnya, nggak ada kebermaknaannya kalau misalkan kita nggak menyadari prosesnya gitu. Justru ketika men-challenge tujuan hidup, justru itu bikin kita berargumen. Saya men-challenge gitu idea hari ini gitu. Kayak mikir, tujuan hidup lu apa? Kenapa harus dipikirin sih? Kan hidup kan udah simple harusnya, kenapa dibikin ribet? No, you need to find it gitu. Ya, karena kalau enggak, at some point ketika kamu ntar punya uang gitu ya, at some point ketika kamu punya sudah mencukupi kebutuhan dengan kebutuhan yang kamu punya, contohnya ya misalkan let's say kamu sekarang belum punya uang dan akhirnya pada awal-awal corona Anda menemukan cara untuk mendapatkan uang dengan cara cepat, yaitu apa? Menjual masker dengan harga 30 juta gitu ya. Gitu. Bisa aja dan
Terus ada juga yang populer dengan cara-cara yang cepat gitu ya, merendahkan orang lain, pamer kekayaan dan lain sebagainya gitu. Tapi at some point ketika mereka sudah punya kekayaan, mereka sudah punya popularitas, mereka dikenal, at some point mereka kan bertanya sama diri mereka sendiri, apakah ini hal yang memang gue mau? Apakah ini hidup yang aku mau? Nanti kalau aku meninggal aku diingat sebagai apa? Gitu. Ntar anak anak cucuku mengingat aku sebagai siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang nanti akan muncul gitu loh. Dan ini yang menarik bahwa sebetulnya happiness is a present state of your life. Jadi saat ini, perasaan Anda saat ini. Tapi meaningfulness itu bicara tentang past, present, and future. Ngomongin tentang keseluruhan kebermaknaan kehidupan kita. Dan kalau misalnya kita biasanya, saya ngomong kayak gini supaya Anda memahami gitu bahwa sebetulnya penderitaan yang kita alami ketika mungkin Anda dilahirkan dengan keluarga broken home, mungkin Anda dilahirkan dengan keluarga yang finansialnya berbeda-beda, ada yang mungkin miskin, ada yang mungkin kondisi keluarganya rusak dan lain sebagainya, mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang sakit mental dan lain sebagainya. Nggak ada yang sempurna, tapi justru dari ketidaksempurnaan itu, kita justru mampu memaknai hidup lebih dalam gitu loh. Hidup lebih berarti ketika memang, oh ternyata dalam kelemahan saya bisa nolong orang lain. Oh ternyata dari kekurangan saya, dari ceritanya saya, dari patah hatinya saya bisa bahagiakan orang lain, saya bisa ngajarin orang lain. Yang saya pernah sharing yaitu teman saya namanya Olivia Febriani. Dia lahir dengan kondisi mental bipolar gitu ya. Dan dia hari ini singkat cerita dia menjadi bipolar ambasador bipolar Indonesia yang sama Marsyanda gitu. Dia mendirikan bantuin orang-orang bipolar juga untuk menang. Jangan sampai suicidal, jangan sampai bunuh diri. Dan dia kemarin ulang tahun dia tulis di sosial media, dia bilang, gue nggak pernah nyangka, gue udah mau mati berkali-kali, ini tangan gue penuh sayatan, tapi hari ini gue bisa hidup, gue bisa mensyukuri apa yang gue punya. There is something, gitu loh. Itu adalah sesuatu yang betul-betul, wah ini luar biasa ya. Ternyata Tuhan itu baik ya. Nah itu loh, rasa syukur itu terjadi ketika kita memaknai kehidupan itu dengan holistik atau seutuhnya gitu loh. Dan ketika kita menyadari hidup itu nggak cuma sekedar punya uang aja, itu tuh kebahagiaannya lebih long lasting dibandingin kalau misalkan kebahagiaan kita hanya diukur bila, ya kan? Saya bahagia bila, saya bahagia bila, saya bahagia bila. Itu semuanya ada listnya dan nggak akan pernah habis, setuju ya? Tapi at some point ketika kita sudah dapat semua itu, pasti ada titik di mana kayaknya, iya ya nggak ada habisnya ya. Gitu. Ketika kamu punya keinginan di sini, selalu ada keinginan yang di atas lagi ya. Ketika kamu punya rumah yang dulu pengennya lebih daripada apartemen gitu ya. Sekarang udah punya rumah, kayaknya sekarang pengen yang lebih mewah lagi ya. Kayaknya ruko nggak cukup nih gitu. Terus sampai kapan batasnya? Batasnya adalah ketika kita mensyukuri that happiness, it's not bahasa Indonesia aja. Kebahagiaan tidak berakar kepada harta dan yang kita miliki saja, tapi mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lewat kekurangan-kekurangan kita pun juga. Dari situlah kita menemukan gitu loh. Oh, itu ya makna kehidupan gua ya. Gitu. Oke, menarik ya. Benar, kalau kita bicara tentang happiness, kebahagiaan, pasti kita nggak akan merasa puas selalu ya, Mas Armoni. Selalu aja kurang. Nanti pengennya yang lain, nambah lagi ya. Iya. Jadi meaningful itu sangat penting sekali semua listeners dalam kehidupan kita. Oke, dan kita balik lagi ke masalah Ikigai tadi ya. Ternyata ada 10 rules of Ikigai yang mungkin akan dibagikan Mbak Tiffany. Silakan Mbak Tiffany. Oke, ya jadi kan kalau tadi ibarat kata kita ngomongin menemukan journey, menemukan kebermaknaan hidup, itu kan sebagai sebuah journey ya. Gimana di perjalanan itu kita perlu set nih, apa nih peraturan-peraturannya supaya
kita bisa menemukan, nggak salah jalur. Kalau tadi Sheila ibarat kata lagi nyetir kan kita ada rambu-rambunya ya Mbak Audrey ya gitu, ada lampu merah, ada rambu-rambu. Nah ini juga ada rules-nya nih, ada rambu-rambunya. Ini kalau mau dibaca di bukunya Ikigai, itu ada 10 rules of Ikigai gitu. Kalau mau dilihat, yang pertama adalah stay active, don't retire gitu ya. Jadi bagaimana kita terus melakukan hal-hal yang berguna, bermakna gitu ya. Dan biarpun mungkin kecil, tapi yang penting kita make a progress gitu. Ada progresnya, ada perkembangannya, dan juga help out tadi kalau mungkin gimana kita berguna bagi orang lain gitu, gimana kita menolong orang lain. Nah itu stay active. Jadi dibilang kita harus terus bergerak, terus berjalan gitu. Biarpun kecil, biarpun mungkin sambil jalan kaki, nggak naik mobil jalannya gitu ya, atau naik sepeda, pokoknya kita tetap jalan. Nah yang kedua adalah take it slow gitu. Jadi nggak perlu ngebut-ngebut, nggak perlu mikir gile gue udah umur 30 masih nggak nemu nih Ikigai, nggak nemu passion, belum punya pacar segala macam. Take it slow, dude, biasa aja gitu, santai aja. Ini bukan perlombaan, it's a journey gitu ya, bukan perlombaan yang harus dimenangkan, harus buru-buru. Jadi ya udah, di sini dibilang nih bagus, walk slowly and you will go far gitu. Jadi jalan aja pelan-pelan dan dulu akan nyampainya jauh gitu, daripada lu jalan cepet-cepet kayak maraton terus capek di tengah-tengah terus udah berhenti, capek buat nyari Ikigai, capek buat passion gitu ya. Nah ini yang lucu nih, don't feel your stomach. Jadi intinya Mbak Tiffany, kita tahan yang don't feel your stomach, ini menarik ya. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup.
Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi dua arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki. Website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Kembali Anda simak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Oke, Smart Listeners, Anda masih dengarkan Smart Character malam hari ini bersama tim Power Character. Masih ada Mbak Tiffany, Mas Harmoni, dan juga Mbak Sela yang membahas tentang Journey to Find Yourself. Dan tadi sempat terpotong ya Mbak Tiffany, kita masih bahas 10 aturan atau 10 rules of Ikigai. Yang menarik tadi yang ketiga, don't fill your stomach. Itu tentang apa tuh Mbak Tiffany? Boleh dilanjutkan, silahkan. Oke, ya kalau Ikigai itu kan tadi mengenai kebermaknaan, kalau Pak Harmoni tadi udah jelasin ya, ketika kita menemukan kebermaknaan diri kita, secara saintifik itu bikin kita jadi umurnya lebih panjang, katanya gitu ya. Nah, makanya rules ini juga salah satu yang mendukung untuk live long and happily gitu, jadi umur panjang dan bahagia, ingat percuma kalau umur panjang tapi nggak bahagia. Oke, nah jadi di sini dibilang aturannya don't fill your stomach, jadi eat little less than hunger. Jadi intinya kalau dulu ada pepatah yang pernah aku dengar itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah ini kurang lebih kayak gitu. Jadi supaya apa? Supaya badan kita tetap sehat. Jadi ini untuk supaya badan kita nggak terlalu full lah gitu. Kalau cewek-cewek pasti lebih sensitif lah ya soal berat badan dan lain-lain. Ini boleh jadi tips dan trik untuk diet juga katanya, untuk yang di Ikigai itu, supaya kita tetap sehat badannya gitu. Nah, yang keempat ya, aku cepet aja kali ya nanti bahasnya. Kalau untuk detail agak panjang ini soalnya. Jadi surround yourself with good friends. Jadi intinya apa yang mempengaruhi kita, pola pikir kita, tindakan kita itu tidak terlepas dari lingkungan kita gitu ya. Jadi kalau kita punya teman-teman yang toksik, ya kita pikirannya akan toksik, mindset kita akan toksik, kelakuan kita akan toksik, masa depan kita pun jadi toksik juga. Ikigai kita pun ya jangan harap akan ketemu gitu ya. Nah, jadi carilah benar-benar teman-teman yang bisa untuk support gitu, yang nggak toksik gitu ya. Kemudian olahraga, get in shape itu olahraga, sama tadi poinnya adalah supaya kita harus menjaga badan kita supaya tetap sehat dan bisa hidup panjang tapi tetap sehat gitu, nggak sakit-sakitan gitu. Nah kemudian smile, wah ini sih udah banyak banget kali yang sering dibahas ya, kalau mau hidup bahagia, hidup sehat, ya senyum itu hati yang gembira adalah obat ya kan, senyum itu udah obat yang paling ampuh deh gitu. Dan reconnect with nature, jangan di kamar doang ya, biarpun sekarang WFH gitu ya, banyakan di depan laptop, tapi bolehlah kalau kemarin ada Pak Harmoni sempat ikut tuh virtual tour ke Swiss ya, jadi reconnect with nature ceritanya itu dalam usaha untuk merelaksasi pikiran. Jadi jalan-jalan ke Swiss live gitu. Banyak banget sekarang metode-metodenya supaya apa? Supaya men-trigger otak kita juga nggak terlalu stres lah gitu ya. Di situ gitu. Nah, kemudian give thanks. Yang tadi poinnya adalah kita harus bersyukur, live in the moment. Maksudnya adalah kita nggak perlu overthinking, berpikir ke depan apa yang akan terjadi atau berpikir ke belakang justru apa yang pernah terjadi, trauma-trauma itu just live in the moment gitu. Follow and yang terakhir adalah follow your ikigai gitu. Jadi 10 rules ini yang memang harus dilakukan ketika kita melakukan perjalanan untuk mencari jati diri. Yang di sini adalah kita fokuskan ke ikigai gitu, Mbak Audrey. Oke, menarik ya, ada 10 yang mungkin secara tidak sadar sudah kita lakukan, ada juga yang belum. Tapi ya ini
karena sudah tahu ini ternyata 10 rules-nya, mungkin sudah bisa sedikit lah ya mempercepat jalan Anda gitu. Oke, tapi Iya, mungkin kita betul. sekarang ke Mbak Sela lagi ya. Kadang dalam perjalanan juga kita tuh suka banget ngambil jalan-jalan pintas nih Mbak Sela ya, jalan-jalan tikus ibaratnya. Nah Mhm. ini gimana nih dalam perjalanan menemukan makna hidup itu sebenarnya baik nggak sih kita pakai ya jalan-jalan tikus seperti itu? Silakan. Oke, jawabannya paling gampang kita coba tadi cek rule yang kedua di Ikigai, tulisannya take it slow katanya. Oke. Nggak usah pakai jalan tol anggapannya ya, kalau kita terlalu fokus sama apa yang di depannya, apa yang ada di ujung sana, kadang-kadang kita jadi kehilangan arti kita ngelakuin itu. Karena kita mungkin disibukkan sama entah itu kompetisi, kita disibukkan dengan ambisi kita sendiri, disibukkan berusaha begitu keras memenuhi ekspektasi-ekspektasi orang lain, entah bisa ekspektasi sendiri, ekspektasi pasangan kita, mungkin ada beberapa yang, aduh saya ekspektasi orang tua gitu kan ya. Ditanya, boleh nggak sih saya ngelakuin, saya juga dalam apa yang saya kerjakan juga ada bagian dari diri saya ini untuk menyenangkan orang tua saya. Oh boleh, nggak ada salahnya. Ya. Kan? Tapi jangan sampai, kita harus juga sadar sama batasan kalau itu udah masuk ke titik-titik yang udah nggak sehat lagi nih buat mental kita, buat pikiran kita gitu kan ya. Jadi kalau diambil tanya buru-buru yang dikejar apa sih sebenarnya gitu kan, yang dikejar apa dulu nih kalau mau buru-buru, apa yang paling urgent gitu kan. Apakah kalau nggak dilakuin hari ini besok akan kenapa gitu kan? Apa sebenarnya kalau kita bisa lebih tenang? Ini bukan masalah buru-buru atau tenangnya, tapi apa yang dijalanin, apa yang lewatkan ketika kita buru-buru. Bukan salah nggak sih cepet-cepet, nggak ada yang salah gitu kan. Apalagi dengan zaman sekarang ya, dengan zaman sekarang semua orang kayaknya tiba-tiba kreatif banget gitu kan ya. Sekarang tiba-tiba banyak banget yang karyawan, aduh udah bikin bisnis ini, bikin bisnis itu buat survival, punya ide ini, bikin inovasi-inovasi baru, kayak semua very agile, very adaptif gitu kan. Buru-buru, kayak semua seakan bergerak dengan cepat. Yes, kita harus adaptif, kita harus cepat. Tapi sekali lagi tujuannya apa? Apa mau cepat-cepat? Jadi cepat bukannya salah, tapi kalau kita jadi melewatkan sesuatu yang penting, sesuatu meaning behind what we do, tapi dari apa yang kita lakukan jadi hilang karena kita terlalu buru-buru dengan ambisi dan ekspektasi yang terlalu tinggi, sayang sekali. Ujung-ujungnya banyak orang-orang yang udah sampai di atas dan mereka ngerasa kayak masih ngerasa kosong. Banyak orang yang udah ngerasa, oh saya sampai mimpi saya, tapi masih merasa kosong, masih nggak merasa happy, masih nggak merasa meaningful, dan sayang sekali. Ujung-ujungnya prosesnya terlewatkan begitu saja. Dan ya jadi ya udah santai aja ya, take it slow. Take it slow bukan berarti jadi nggak terlalu santai dan nggak ada target ya, tapi take it slow-nya lebih enjoy the process supaya kita bisa dapetin arti di balik setiap apa yang kita kerjakan. Nah, enjoy the process itu yang mungkin cukup sulit untuk diterapkan ya, karena kita langsung ngelihat fokus tadi ke tujuannya tadi. Yes. Mulai dari sekarang mungkin Anda bisa lebih relax lah sedikit sama listeners dalam perjalanan. Karena kalau buru-buru kita kadang suka nggak fokus ya, jadi hasilnya juga pasti kurang memuaskan. Oke, kita ke pertanyaan di WhatsApp mungkin satu terakhir ya sebelum kita break ini. Ada dari Siska yang ada di Jawa Barat yang bertanya, ini mungkin hampir sama nih sama pertanyaan yang sudah masuk di Instagramnya Mbak Tiffany ya. Pendidikan saya dan juga passion saya berbeda. Ini gimana cara menyesuaikannya? Apakah harus digabungkan atau gimana Mbak, Mas? Soalnya kalau digabungin kayaknya agak sulit nih. Silakan, mungkin yang mau menjawab siapa? Mas Harmoni, Mbak Tiffany, atau Mbak Sela? Silakan. Oke, aku aja ya. Oke. Waduh, tenang aja. Ya, siapa namanya tadi lupa aku. Siska, kamu nggak sendirian. Menurut penelitian yang kemarin aku sempat baca dari kompas.com kalau nggak salah, dari Detik News juga bilang 83% anak muda merasa salah jurusan tuh tahun 2017. Jadi aku yakin kamu nggak sendirian gitu. Nah makanya Power Character pun juga mau bantuin nih anak-anak muda yang juga merasakan hal itu. So stay tune gitu ya di sosial medianya Power Character.
stay tune di sosial medianya Foto Karakter karena kita akan ada surprise di bulan Februari. Kita akan bantuin anak-anak yang kayak kamu gitu ya, yang lagi galau soal jurusan, soal masa depan, kita akan bantuin kamu menemukan talenta yang Tuhan beri buat kamu. Nah, kalau kita mulai dari situ, kita akan menjadi apa ya? Otomatis kita mulai dengan cara yang benar. Kita nggak janjikan langsung habis tes langsung, wah Tara, waduh, aku langsung tahu, waduh gitu. Karena gini, banyak orang-orang yang memperlakukan tes psikologi, salah satunya contohnya MBTI atau 16 personalities or whatever you use untuk mendeskripsikan dirimu gitu ya. Itu tetap deskripsinya manusia. Psikologi itu ilmu yang diciptakan manusia. Yes, ada kebenarannya, yes betul. Tapi nggak akan pernah 100% gitu. Tapi minimal kita menemukan arah kompas hidup kita. Minimal kalau misalkan kamu sudah kita ditemukan nih, oh ternyata kamu suka nih ketemu sama orang. Justru ketika kamu ketemu sama orang energinya malah bertambah. Kalau kamu ngajar, kalau mau ngomong public speaking itu kamu merasa terbakar. Kamu merasa kamu ketika ngomong sama orang malah nggak draining, kamu nggak capek gitu. Tapi ada orang-orang yang disuruh public speaking terus-menerus tuh kayaknya baru satu kali aja besoknya sakit gitu ada. Jadi gak bisa dipaksain. Ada orang-orang yang memang suka kerja di belakang meja. Justru imajinasinya semakin liar dan semakin indah ketika dia kerja di belakang meja. Salah satu orang yang saya kenal introvert banget ya sebetulnya Eka. Dia nggak suka ketemu nampil depan panggung public speaking, enggak gitu. Makanya jarang banget kan talk show-nya dia gitu kan. Tapi ya kita lihat bahwa karya-karyanya dia luar biasa ketika dia sendirian dan melakukan hal-hal yang memang dia suka. So understanding who you are itu minimal kompas kehidupannya nggak salah gitu loh. Jadi we are not a GPS karena GPS itu antara kamu sama Tuhan gitu. Itu perannya kamu sama Tuhan. Tapi minimal kita kalau misalnya udah tahu nih, kayaknya kamu arahnya utara deh, ya jangan ke selatan gitu. Jangan sampai talenta kamu arahnya utara, pilihan hidup kamu arahnya selatan. Percayalah nanti buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang energi gitu. Tapi ya percayalah, enjoy the process. Walaupun kamu udah sempat ngambil selatan, ya udah nanti begitu balik ke utaranya pasti ada pelajaran atau makna yang diambil dari situ. Ya, oke. Itu kalau kita enjoy the process ya. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya small listeners dalam kehidupan, tinggal gimana kita memaknainya aja ya. Dan waktu kita tersisa tinggal sedikit lagi, tapi sebelumnya kita akan dengarkan juga closing statement dari Mbak Tiffany ya, Mbak Sela dan juga Mas Harmoni malam hari ini. Mungkin dimulai dari Mbak Sela dulu, silakan. Oke, thank you smart listeners udah ikutin kita selama 2 jam terakhir ya. Pokoknya hari ini kita udah bahas banyak tentang Ikigai. Yang mau diingetin aja untuk seluruh smart listeners dalam perjalanan Ikigai ini, yang pasti kita harus tetap fokus sama diri kita sendiri. Kita fokus kenalin diri kita banyak appreciate diri kita banyak sayang sama diri kita. Bukannya penuhi diri kita dengan, kok lu nggak bisa sih, kenapa kamu nggak kayak teman-temanmu yang seumuran, kenapa nggak kayak mereka-mereka yang udah lebih sukses, mereka-mereka yang mungkin lebih hebat. Karena ketika kita terlalu terdistraksi dengan hal itu, kita akan semakin off track, kita akan semakin keluar dari jalur kita. Tapi ketika kita fokus sama apa yang menjadi fokusnya tuh maksudnya gini, tapi saya belum tahu mau fokus kemana. Fokus mencari, fokus explore, fokus kenalin kekuatan, fokus belajar, isi pikiran kita dengan knowledge dan bukan hanya santai, YOLO, having fun setiap hari gitu kan. Tapi kita fokus belajar, fokus kembangin diri kita. Dalam journey itu kita akan banyak belajar hal-hal dalam pencarian Ikigai ini. Yang pastinya kalau misalkan buat salah, sedih boleh nggak? Boleh. Kecewa boleh nggak? Boleh, asal nggak berlarut-larut. It's part of the journey. Yang sekali lagi ini bukan sebuah titik akhir atau sebuah titik seperti kayak seakan-akan kita mau sampai ke titik finish, tapi this is a journey. Dan umur berapapun Anda, gender apapun Anda, profesi apapun Anda, warna karakter apapun Anda, kita semua lagi ada di journey yang sama-sama dengan kecepatannya masing-masing. Jadi enjoy the journey aja. Oke. Lanjut dari Mas Harmoni mungkin, silakan. Saya nggak mau pakai quotes-quotes yang terlalu indah, kadang-kadang sulit dipraktekinnya. Udah, gini ya, buat teman-teman yang memang pengen gitu, eager kayak dari pembicaraan malam ini banyak rame yang join gitu, let us help you. Ayo, izinkan kami membantu Anda. Ya,
Saya ngomong follow power character, follow at photo character, follow social media itu sebetulnya bukan buat promosi, tapi karena kami akan menyediakan solusi-solusi yang praktis untuk Anda supaya ketika Anda pantengin social media kami berharap dengan konten-konten yang kami berikan itu betul-betul dapat menuntun dan membantu Anda menemukan apa yang tepat buat Anda. Dan plus di awal Februari kita akan launching sesuatu yang luar biasa dan berdampak dan sifatnya gratis gitu ya. Wow, jadi please pantengin aja gitu karena kita pengen bantuin orang-orang yang memang butuh gitu. Jadi bukan sekedar promosi, but kita mau bermanfaat buat teman-teman. Oke, kalau gratis namanya tuh berarti bukan promosi, Mas, benar-benar membantu ya. Bener-bener bantu, nggak ada income yang masuk di situ. Oke, terakhir mungkin dari Mbak Tiffany, silakan ditambahkan. Oke, ya aku cuma mau ingetin kalau life is not a competition. Hidup itu bukan kompetisi, itu a journey, it's a journey gitu ya. Itu adalah perjalanan gitu. Nah di perjalanan ini aku cuma mau pesan, cari partner, cari teman yang bisa membangun, yang bisa nemenin kita supaya sampai ke tujuan kita. Cari mentor yang bisa nemenin kalian juga, bisa kasih bimbingan supaya kita bisa jadi climber yang tadi aku bilang gitu ya. Kita semua dilahirkan dengan satu tujuan kok. We are born with a purpose. Oke, kalau misalnya memang ada pertanyaan atau mungkin tadi penjelasanku ada yang kurang jelas, masih mau nanya-nanya, boleh juga feel free to reach me out di Instagram, di Tiffany Eugene, sama persis ejaannya kayak namaku ini, supaya aku bisa mungkin kasih penjelasan lebih yang mungkin ada yang masih mau nanya-nanya gitu. Itu aja. Oke, wow, luar biasa perbincangan kita malam hari ini ya. Dan pastinya belum sempurna apabila belum kita tutup dengan peredaman yang akan dibawakan oleh Mas Harmony. Silakan, Mas. Smart listener, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kita banyak membahas tentang a journey to find yourself. Mengenali diri adalah sebuah perjalanan. Mengatasi quarter life crisis itu juga sebuah tantangan. Mengatasi persimpangan, mengatasi bagaimana kita menguangkan, memonetisasi skill kita, bagaimana kita menemukan talenta kita, bagaimana kita menyadari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah proses yang panjang. Ada yang struggle sampai usia 30-an, 40-an, tapi ada juga yang sudah mapan di usia 20-an. Namun banyak yang bingung tentang masa depannya. Banyak yang merasa galau terhadap pilihan hidupnya. Dan saya mau mengingatkan bahwa semua orang punya ritmenya masing-masing, semua orang punya tantangannya masing-masing, dan semua orang punya cerita dan pengalamannya masing-masing. Dan itu semua kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi dan berespon benar terhadap setiap tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan kita. Ada orang yang mengalami penderitaan dulu, baru memahami apa tujuannya di dunia ini. Ada yang perlu berjuang dulu secara finansial, lalu tiba-tiba dia menyadari apa yang dia mau kerjakan dalam dunia ini. Ada juga yang melalui proses penolakan baru menyadari. Ada yang melalui proses pelecehan, ada yang melalui proses kegagalan. Setiap orang punya kisahnya masing-masing. Dan bagaimana kita meresponi setiap tantangan kehidupan kita. Dan selalu bertanya dan selalu merenung, ketika saya meninggal suatu hari nanti, saya ingin diingat sebagai apa. Dan terus melibatkan Tuhan dalam keputusan kehidupan kita. Saya percaya pasti kehidupan Anda dan saya akan selaras dengan apa yang Pencipta mau. Selalu ingat, smart listener, agar terus berespon benar. Oke, smart listeners, ingat semuanya itu bukan masalah waktu ya, bukan masalah kompetisi waktu, siapa yang lebih cepat, tapi prosesnya itu yang bisa Anda nikmati dan pastinya hasil tidak akan
proses tidak akan mengkhianati hasil. Terima kasih untuk Mas Harmoni, Mbak Sela, dan Mbak Tiffany malam hari ini luar biasa, dan respons listeners malam hari ini. Wow, sangat-sangat luar biasa. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan topik-topik yang menarik, dan semoga topik malam hari ini juga bisa membantu Anda menemukan makna hidup kita masing-masing. Dan sehat selalu untuk Mas Harmoni, Mbak Sela, Mbak Tiffany, dan juga semua listeners yang mendengarkan. Kita berempat pamit. Saya Audrey Joanna. Saya Harmoni Ezra. Saya Tiffany Eugene. Dan saya Sheila Ardelia. Smart Character, who we are. We are life transformer. We are change to change the world. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.